Bukan cuma diabetes atau jantung ya yang menjadi silent killer. Di dalam dunia brand juga ada beberapa silent killer yang kadang-kadang kita pikir nggak ada artinya, nggak ada poinnya, tapi pelan-pelan dia bisa membunuh brand kita. Ada 5 hal yang kita harus ketahui. Yang pertama adalah soal menjadi market leader. Ini silent killer yang pertama. Kalau kita sudah jadi market leader, kita cenderung sudah ada di atas, sehingga kita keenakan, keasikan, merasa menjadi pemimpin yang paling disukai, yang paling banyak, sehingga kita lupa untuk kemudian melakukan QC lah, melakukan inovasi lah, melakukan relasi yang lebih dekat lagi dengan konsumen kita atau ekosistem kita, karena kita sudah merasa di atas. Sehingga kadang-kadang menjadi market leader itu bisa jadi bumerang buat kita, karena semua kelebihan-kelebihan itu dan membuat kita jadi terlena. Pelan-pelan akan ada brand-brandan yang masuk, bahkan sebenarnya kita akan merusak diri kita sendiri karena kita sudah merasa terlalu tinggi dan tidak lagi sama dengan market atau pasar kita. Itu adalah market leader. Yang kedua adalah soal tidak punya karakter atau prinsip. Dengan kondisi dunia yang begitu terus berubah, globalisasi, keinginan konsumen, kita seringkali cenderung mendengarkan apa yang konsumen mau. Konsumen mau A, kita ke A, mau B, kita ke B, C, kita mau ke C. Alhasil kita menginvestasikan banyak hal yang sebenarnya tergantung dari apa yang konsumen mau. Kita akhirnya swing, berpindah-pindah, fokus nggak jelas, investasinya jadi berantakan kemana-mana, hanya karena kemudian konsumen kita mau A, B, C, dan D. Hasil-hasil cash flow kita berantakan, kemudian hasil-hasil kita nggak punya tuh satu keunikan atau karakter, karena kita memang dari awal tidak pernah memiliki fundamental brand yang kuat, karena kita hanya mendengarkan apa yang customer mau. Jadi ini juga hati-hati, ini adalah silent killer yang kedua. Yang ketiga adalah pencurian intellectual properties. Apa aja? Mulai dari rebutan nama merek. Kita kadang-kadang, ini baru ada kasus juga, seorang sahabat yang menggunakan sebuah gambar yang tidak sesuai dengan izin, tapi dia sendiri nggak tahu yang melakukan itu adalah orang di kantornya, anak buahnya, dan ini akhirnya berdampak pada bisnis dan brandnya, karena si pemilik hak cipta kemudian mengesu si temanku ini, yang kemudian akhirnya harus berurusan dengan hukum, padahal dia sendiri tidak tahu bahwa itu ada hubungannya dengan intellectual properties. Jadi pastikan semua urusan legal, urusan-urusan berhubungan dengan hak cipta orang lain dari awal kita sudah tahu. Kalau tidak, apalagi nanti berhubungan dengan pihak ketiga, keempat, kelima, kita punya klien, kita punya konsumen, dan mereka tahu bahwa yang kita pergunakan itu tidak legal, maka itu akan berimbas kepada ekuitas merek kita. Yang keempat adalah jebakan Batman, di mana kita seringkali melihat pasar justru yang sudah ada marketnya. Ini hal-hal yang sangat klasik ya. Orang suka bilang lihat pasarnya, dan kita cenderung tidak mau masuk ke dalam sebuah bisnis atau usaha atau dalam pengembangan brand yang tidak ada pasarnya. Padahal ketika kita tidak ada pasarnya, disitulah potensi kita untuk menciptakan pasar. Disitulah potensi kita untuk menjadi market leader. Disitulah proses kita untuk bisa melakukan uji coba yang tidak perlu harus terburu-buru karena belum ada pasarnya. Kita bisa melakukan proses research yang lebih intens, kita bisa mendalami konsumennya, kita bisa melakukan uji coba. Dan ini sebenarnya adalah hal yang justru harus kita lihat ke depan. Justru jangan masuk ke dalam industri yang sudah penuh pemainnya atau sudah punya potensi yang besar. Masuk ke dalam bisnis atau brand yang potensinya justru belum tergali, sehingga dengan demikian kita punya umur yang panjang dalam mengelola brand kita. Yang kelima adalah import, I-M-P-O-R-T, import. Ini adalah salah satu silent killer yang penting. Kadang-kadang kita ingin membangun keunggulan daya saing, kita menggunakan bahan baku dari luar, mengimport dari luar dengan alasan harganya bisa meningkatkan nilai jual, dan kita sering berharap dengan menggunakan bahan baku dari luar, kita akan mampu mendorong pasar untuk melihat kelebihan-kelebihan kita. Padahal dengan kondisi kita yang serba tidak menentu, pandemi lah, globalisasi lah, perang lah, harga itu akan naik turun. Sehingga strategi kita untuk membangun pasar ini menjadi lebih sulit karena import itu dipengaruhi oleh kurs mata uang asing. Batuk.
Kuncinya sebenarnya adalah menyadari kekuatan dan kearifan lokal serta sumber daya yang kita miliki justru ada di sekitar kita. Dan Indonesia ini kaya banget. Bambu, batu, tanah, tumbuh-tumbuhan, semua adalah potensi-potensi yang kita bisa kembangkan untuk membangun brand kita kalau kita ingin membangun brand berbasis produk. Dan ini adalah kekuatan kita. Jangan sampai kita melakukan sebuah proses pembangunan usaha yang mengandalkan kepada isu-isu impor, sehingga yang terjadi adalah ketika terjadi sesuatu, bahan baku tidak bisa dikontrol atau dikendalikan, harga jualnya akan sangat berantakan sekali. Nah, akhirnya brand kita rusak. Dan orang-orang terpaksa harus membeli dengan harga yang mahal, dan dari strategi bisnis yang terjadi kita harus stok barang yang banyak banget, sehingga nanti kita bisa mengatur harga. Ini juga menjadi masalah buat kita yang tidak memiliki kekuatan cash flow yang stabil. Nah, oleh karena itu, selalu coba pelajari dan lihat apa yang kita bisa kontrol, apa yang kita miliki di dalam lingkaran sekitar kita. Oke, jadi terus membangun brand, berpikirlah dengan cara yang berbeda, dan terus bangun negeri ini semakin maju dan berdampak bagi sesama. Ini nggak import kan nih gelasnya? Masa gelas aja harus import? Gimana sih? Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Kalau tidak, saya akan import.